Pemirsa, 81 tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. 81 tahun pula negara menata cita-cita rakyat Indonesia. Namun ketika ketimpangan masih ada dan akses kesejahteraan belum merata, lantas pertanyaannya kini pemirsa, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Benarkah Indonesia telah berdaulat, adil dan makmur bagi semua? Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah nasional internasional di sindonews.com. Saya Herjino Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Satu tahun, angka yang tidak kecil. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa mempertaruhkan nyawa untuk satu kata, merdeka. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi hari ini, 81 tahun kemudian, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka. Jawabannya jelas, sudah. Pertanyaannya sekarang jauh lebih besar. Apa arti kemerdekaan itu bagi rakyat Indonesia? Apakah kemerdekaan sudah membuat kita berdaulat? Apakah kemerdekaan sudah menghadirkan keadilan? Dan apakah kemerdekaan sudah membuat rakyat hidup makmur? Tahun ini negara memberikan tema yang sangat kuat untuk HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah menyebut tema ini sebagai gambaran semangat dan kerja nyata untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Tetapi justru karena temanya begitu besar, maka pertanyaannya juga harus besar. Sudah sejauh mana kita mencapainya? Saya Rafa Zakwan, inilah Point of View Sindo News. Kemerdekaan bukan sekedar upacara, bukan sekedar bendera dikibarkan, bukan sekedar lagu Indonesia Raya dinyanyikan, dan bukan sekedar setiap bulan Agustus kita memasang umbul-umbul di depan rumah. Kemerdekaan adalah janji yang sudah ditulis para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, ketika kita berbicara tentang Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang hutang sejarah kepada para pahlawan. Mereka tidak berjuang hanya agar Indonesia bebas dari penjajahan, mereka berjuang agar rakyat Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa hidup layak, bisa mendapatkan pendidikan, bisa mendapatkan keadilan, dan bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita harus objektif, Indonesia hari ini bukan Indonesia yang sama dengan 81 tahun lalu. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah agenda besar untuk memperkuat fondasi kemandirian nasional. Ada swasembada pangan, ada swasembada energi, ada hilirisasi sumber daya alam, ada industrialisasi, ada makan bergizi gratis, ada koperasi desa, kelurahan Merah Putih, ada penguatan pertahanan, ada pembangunan sumber daya manusia, ada agenda pengentasan kemiskinan, dan ada efisiensi anggaran serta upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Semua program itu jika dijalankan dengan benar, sebenarnya menuju satu arah, membuat Indonesia semakin mandiri dan rakyat semakin sejahtera. Contohnya, makan bergizi gratis. Pemerintah melihat program ini bukan sekedar membagikan makanan, tetapi sebagai investasi sumber daya manusia, sekaligus membuka pasar bagi petani, nelayan, dan pelaku ekonomi lokal. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan hasil produksi petani dan nelayan memiliki pasar melalui ekosistem MBG. Begitu pula Koperasi Desa Merah Putih. Gagasannya adalah membawa aktivitas ekonomi lebih dekat kepada masyarakat desa. Ada gudang, ada cold storage, ada gerai, ada kendaraan.
ada fasilitas pengering. Jadi koperasi diharapkan tidak sekedar menjadi nama di atas kertas, tetapi menjadi mesin ekonomi masyarakat desa. Ini adalah arah kebijakan yang patut diapresiasi. Tetapi, arah yang benar belum otomatis menghasilkan tujuan yang benar. Karena persoalan terbesar Indonesia hari ini bukan hanya bagaimana membuat program, tetapi bagaimana memastikan program itu benar-benar sampai kepada rakyat. Kita juga harus fair. Perekonomian Indonesia pada kuartal 2 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Semester 1 2026 bahkan tumbuh 5,45%. Ini bukan angka kecil, artinya perekonomian kita tetap tumbuh di tengah berbagai ketidakpastian global. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 juga turun menjadi 4,68%. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang. Tetapi, ada fakta lain yang juga harus kita lihat. Rata-rata upah buruh pada Februari 2026 tercatat sekitar 3,29 juta rupiah. Dan tingkat kemiskinan pada September 2025 masih berada di angka 8,25%. Apa artinya? Artinya, kita sedang bergerak maju, tetapi pekerjaan rumahnya masih sangat besar. Karena pertumbuhan ekonomi di atas kertas belum tentu identik dengan kesejahteraan di ruang keluarga. Ekonom mungkin berbicara tentang PDB, pemerintah berbicara tentang investasi, pasar berbicara tentang pertumbuhan, tapi rakyat punya ukuran sendiri. Rakyat menghitung harga beras, harga minyak, harga telur, uang sekolah, ongkos transportasi, biaya kontrakan, tagihan listrik, biaya kesehatan, dan biaya hidup sehari-hari. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pertumbuhan kesejahteraan. Kalau ekonomi tumbuh tetapi masyarakat merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, maka ada sesuatu yang harus dievaluasi. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki. Kedaulatan adalah salah satu kata penting dalam tema kemerdekaan tahun ini. Dan pemerintah memang sedang berusaha memperkuatnya. Swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, penguatan industri nasional, semua itu penting. Karena Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negara yang hanya menjual bahan mentah. Kita memiliki nikel, tembaga, bauksit, sawit, batu bara, hasil pertanian, hasil laut, dan begitu banyak kekayaan alam. Pertanyaannya, apakah kekayaan itu mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat Indonesia? Disinilah hilirisasi menjadi penting. Tapi sekali lagi, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan pabrik. Ukuran keberhasilannya harus lebih konkret. Berapa banyak lapangan kerja berkualitas? Berapa besar transfer teknologi? Berapa banyak perusahaan nasional yang tumbuh? Berapa besar pendapatan masyarakat sekitar meningkat? Dan apakah lingkungan tetap terlindungi? Sebab kedaulatan ekonomi bukan hanya soal siapa yang memiliki sumber daya, tetapi juga siapa yang mendapatkan manfaat dari sumber daya itu. Lalu kita bicara tentang keadilan. Keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan hal yang sama. Keadilan berarti setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang layak. Anak di Papua harus punya kesempatan pendidikan yang sama dengan anak di Jakarta. Petani di desa harus mendapatkan akses pasar. Nelayan harus mendapatkan perlindungan. Buruh harus mendapatkan upah yang manusiawi. Pelaku UMKM harus memiliki kesempatan berkembang. Dan hukum harus berdiri untuk semua. Tidak boleh ada satu hukum untuk rakyat kecil dan hukum yang berbeda untuk orang kuat. Karena itu, pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Sebab korupsi bukan sekadar soal uang negara yang hilang. Korupsi adalah kesempatan rakyat yang dicuri. Satu proyek dikorupsi berarti ada jalan yang mungkin tidak dibangun. Ada sekolah yang tidak diperbaiki. Ada puskesmas yang tidak lengkap. Ada bantuan yang tidak sampai. Ada rakyat yang kehilangan kesempatan. Maka pemerintah yang bersih adalah fondasi dari Indonesia yang adil. Tetapi kita juga harus memahami bahwa pemerintah tidak bekerja di ruang hampa. Ada tantangan ekonomi global, geopolitik, perubahan harga komoditas, tekanan fiskal, kesenjangan antar wilayah, kualitas birokrasi, keterbatasan anggaran, dan yang tidak kalah penting, kapasitas pelaksanaan di lapangan. Sebuah program nasional bisa terlihat sangat bagus di atas meja, tetapi ketika sampai di desa, persoalannya bisa berbeda. Data penerima tidak akurat, SDM terbatas, pengawasan tidak maksimal, distribusi tidak lancar, koordinasi antar lembaga bermasalah, atau bahkan program yang bagus justru dimanfaatkan oleh oknum.
Karena itu, semakin besar program pemerintah, semakin besar pula kebutuhan pengawasan. MBG harus diawasi, koperasi desa harus diawasi, proyek strategis harus juga diawasi, anggaran harus diawasi, dan aparat pemerintah juga harus diawasi. Bukan karena pemerintah selalu salah, tetapi karena kekuasaan yang besar tanpa pengawasan adalah resiko bagi negara manapun. Menariknya, sehari setelah kita merayakan 81 tahun kemerdekaan, mahasiswa turun ke jalan di Jakarta. BEM Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan di kawasan bundaran Hotel Indonesia. Mereka membawa 8 pokok tuntutan, diantaranya pemberantasan KKN dan reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total proyek strategis nasional, penghentian MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, pengembalian otonomi daerah, serta tuntutan terkait ruang sipil dan dugaan represivitas aparat. Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa setelah Indonesia merdeka selama 81 tahun, mahasiswa justru bicara tentang merebut kemerdekaan? Menurut saya, jangan buru-buru marah dan jangan buru-buru memberi cap politik. Dengarkan dulu. Karena mahasiswa adalah bagian dari bangsa ini, mereka bukan bangsa lain. Mereka adalah anak-anak Indonesia. Mereka mungkin salah membaca persoalan. Mungkin juga ada tuntutan yang perlu diperdebatkan, tetapi kegelisahan mereka layak didengar. Dalam negara demokrasi, demonstrasi bukan musuh negara. Kritik bukan pengkhianatan. Perbedaan pendapat bukan anti-Indonesia. Justru negara yang kuat adalah negara yang tidak takut mendengar suara rakyatnya. Tetapi di sisi lain, kebebasan juga harus punya batas tanggung jawab. Demonstrasi harus damai, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh menyerang aparat, tidak boleh mengintimidasi masyarakat, tidak boleh menyebarkan fitnah, dan tidak boleh menunggangi kepentingan yang ingin memecah belah bangsa. Disinilah kita harus berdiri di tengah, mendukung hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus mendukung aparat untuk menjaga keamanan dengan cara yang profesional, proporsional, dan menghormati hukum. Karena aparat dan mahasiswa, keduanya adalah bagian dari Indonesia. Yang satu menjaga ketertiban, yang satu menjaga daya kritis masyarakat. Keduanya tidak seharusnya menjadi musuh. Dan untuk pemerintah, ada satu pesan sederhana. Jangan takut pada kritik, kalau kritiknya benar, perbaiki. Kalau kritiknya keliru, jelaskan dengan data. Kalau tuntutannya tidak mungkin dilakukan, berikan alasan yang masuk akal. Karena pemerintah tidak harus selalu menang dalam perdebatan, pemerintah harus menang dalam hasil. Begitu pula untuk mahasiswa, jangan berhenti pada teriakan, jangan berhenti pada spanduk, jangan berhenti pada kemarahan. Kritik harus membawa solusi, data harus dibawa, argumentasi harus disiapkan, dan setelah aksi, ruang dialog harus dibuka. Sebab tujuan demonstrasi seharusnya bukan membuat negara lumpuh, tujuannya adalah membuat negara lebih baik. Saya kira di usia 81 tahun ini kita perlu mendefinisikan kembali nasionalisme. Nasionalisme bukan berarti selalu memuji pemerintah. Nasionalisme juga bukan berarti selalu menentang pemerintah. Nasionalisme adalah ketika kita menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan kelompok. Ketika pemerintah membuat kebijakan yang baik, kita dukung. Ketika pemerintah keliru, kita ingatkan. Ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi, kita dengarkan. Ketika ada yang ingin merusak persatuan, kita lawan. Dan ketika ada perbedaan, kita selesaikan dengan musyawarah. Itulah patriotisme. Karena mencintai Indonesia tidak berarti menutup mata terhadap kekurangannya. Justru karena kita mencintai Indonesia, kita berani mengatakan ketika ada sesuatu yang harus diperbaiki. Maka HUT ke-1 ini seharusnya bukan hanya pesta. Ini adalah cermin, kita melihat apa yang sudah berhasil. Tetapi kita juga melihat apa yang belum selesai. Kita bisa bangga karena ekonomi tumbuh 5,29% pada kuartal 2. Kita bisa bangga karena pengangguran menurun. Kita bisa bangga karena berbagai program kemandirian nasional sedang dibangun. Tapi kita juga harus jujur, masih ada rakyat miskin. Masih ada kesenjangan, masih ada pengangguran, masih ada persoalan upah, masih ada korupsi. Masih ada pelayanan publik yang belum ideal, masih ada daerah yang tertinggal, dan masih ada anak muda yang merasa masa depannya belum pasti. Maka pekerjaan kita belum selesai, kemerdekaan kita belum sempurna. Bukan karena Indonesia gagal, tetapi karena cita-cita kemerdekaan memang terlalu besar untuk diselesaikan dalam satu generasi. Pemerintah berganti, presiden juga berganti,
menteri berganti, DPR berganti, partai politik bisa berganti. Tetapi Indonesia harus tetap ada. Karena Indonesia bukan milik pemerintah. Indonesia bukan milik partai. Indonesia bukan milik mahasiswa. Indonesia bukan milik kelompok tertentu. Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya. Karena itu, jangan biarkan perbedaan politik membuat kita lupa bahwa kita memiliki rumah yang sama. Jangan biarkan perbedaan pilihan membuat kita saling membenci. Dan jangan biarkan kritik terhadap pemerintah berubah menjadi kebencian terhadap negara. Kita boleh berbeda pendapat tentang pemerintah, tapi kita harus sepakat tentang satu hal. NKRI harus tetap utuh. Merah putih harus tetap berkibar. Pancasila harus tetap menjadi dasar negara. UUD 1945 harus menjadi pijakan. Dan demokrasi harus menjadi jalan kita menyelesaikan perbedaan. 81 tahun lalu, para pahlawan tidak bertanya siapa yang akan menjadi presiden, partai mana yang akan berkuasa, siapa yang akan mendapatkan jabatan. Mereka hanya punya satu tujuan, Indonesia merdeka. Dan hari ini, tugas generasi kita adalah melanjutkan perjuangan itu. Bukan dengan bambu runcing, tetapi dengan ilmu, dengan kerja keras, dengan integritas, dengan inovasi, dengan keberanian, mengoreksi kekuasaan, dan dengan kesediaan menjaga persatuan. Kepada pemerintah, teruslah bekerja. Jangan alergi terhadap kritik. Buktikan program-program besar itu benar-benar memperbaiki kehidupan rakyat. Kepada mahasiswa, teruslah kritis, tetapi jaga idealisme, jaga kedamaian, jaga data, jaga martabat, dan jangan biarkan perjuangan kalian ditunggangi kepentingan yang ingin memecah bangsa. Kepada masyarakat, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya pada informasi yang belum teruji. Jangan mudah membenci hanya karena perbedaan pilihan politik, karena musuh terbesar Indonesia bukan perbedaan. Musuh terbesar kita adalah ketika perbedaan membuat kita berhenti merasa sebagai satu bangsa. Bung Karno pernah mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dan sejarah mengajarkan kepada kita, Indonesia lahir bukan karena semua orang berpikir sama. Indonesia lahir karena orang-orang yang berbeda suku, agama, daerah, dan latar belakang memilih untuk bersatu. Maka mungkin inilah makna kemerdekaan yang sebenarnya. Merdeka bukan berarti tidak memiliki masalah. Merdeka berarti kita memiliki keberanian untuk menghadapi masalah kita sendiri. Merdeka bukan berarti pemerintah selalu benar. Merdeka berarti rakyat memiliki ruang untuk mengingatkan. Merdeka bukan berarti rakyat boleh melakukan apa saja. Merdeka berarti kebebasan berjalan bersama tanggung jawab. Dan merdeka bukan berarti kita telah sampai pada tujuan. Merdeka berarti kita memiliki kesempatan untuk menentukan kemana bangsa ini akan pergi. Maka di usia 81 tahun Republik Indonesia, mari kita jangan bertanya siapa yang paling nasionalis. Pemerintah, mahasiswa, TNI, Polri, politisi, atau rakyat. Karena jawabannya sederhana. Semuanya harus nasionalis, semua harus patriot, semua harus menjaga Indonesia, dan semua harus bekerja untuk cita-cita yang sama. Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, karena pada akhirnya cinta tanah air bukan tentang selalu mengatakan Indonesia sudah baik-baik saja. Cinta tanah air adalah keberanian untuk mengatakan Indonesia masih punya kekurangan, tapi saya tidak akan meninggalkannya. Saya akan ikut memperbaikinya. Itulah nasionalisme. Itulah patriotisme, dan mungkin itulah cara terbaik kita membalas perjuangan para pahlawan. Bukan hanya dengan mengibarkan merah putih setiap 17 Agustus, tetapi dengan memastikan ketika generasi berikutnya merayakan 100 tahun Indonesia merdeka, mereka bisa berkata, para pendahulu kami tidak hanya mewariskan kemerdekaan, mereka juga mewariskan Indonesia yang lebih berdaulat, lebih adil, dan lebih makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur, dan selama merah putih masih berkibar, perjuangan kita belum selesai. Saya Nafaz Zakwan, sampai jumpa di Point of View Sino News berikutnya.